Selamat datang di channel Zidan. Hari ini saya akan menceritakan manga terbaru dengan judul Naik Level Tanpa Batas dengan Skill Kekebalan. Chapter ke-1 sampai ke-2. Cerita diawali saat langit menjadi gelap diikuti guntur yang mengerikan. Sebuah kastil yang tinggi dan mengancam tampak di atas bukit tandus yang terjal. Diselimuti bayangan tebal yang tampaknya berdenyut dengan kebencian di dalam dindingnya yang dingin dan menakutkan. Pertempuran yang mengerikan siap meletus. Ketegangan tebal di udara. Musuh bergerak terlebih dahulu bersiap untuk meluncurkan serangan. Tetapi sebelum mereka dapat menyerang, pedang legendaris itu, Ishiki Seiya menghunus bilahnya yang perkasa dengan keangkuhan yang mengalir dan bergerak maju dengan kecepatan kilat yang mencengangkan. Menebas antek-antek yang maju dengan mudah. Seolah-olah membongkar mereka tidak lebih sulit daripada mengiris kertas. Ketepatannya tak tertandingi. Setiap gerakan kabur efisiensi yang mematikan. Di sampingnya berdiri Kongo Chikara, seorang prajurit yang kekuatan kasar dan refleks supernya ditakuti di seluruh negeri. Kongo menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan fisik, tinjunya mampu menghancurkan tulang dan baju besi. Dia menyulap bola api besar dengan satu sapuan tangannya, melemparkannya langsung ke pemimpin musuh. Tetapi dalam tampilan dominasi yang mengerikan, musuh memblokir serangan ganas itu dengan mudah dengan satu tangan. Seringai menyeramkan meringkuk di bibirnya saat dia mengejek mereka, menyebut mereka tidak lebih dari spesies rendahan. Musuh merespons dengan gelombang api yang menghancurkan semburan kehancuran yang membakar ditujukan langsung ke Ishiki dan Kongo, tepat saat inferno yang mematikan mengancam untuk menelan mereka. Seorang penyihir kuat bernama Sagiri Aya muncul dengan waktu yang sempurna. Menyulap perisai ajaib yang sangat besar yang menghalangi api, menyelamatkan mereka berdua dari kematian tertentu. Ishiki menawarkan anggukan. Terima kasih sementara Kongo mengakui kekuatan mengerikan lawan mereka dengan campuran rasa hormat dan tekad. Tiba-tiba seorang support juga muncul dari bayangan menawarkan Ishiki dan Kongo ramuan penyembuhan ampuh yang mereka terima dengan rasa terima kasih. Sagiri Aya berbalik ke pahlawan, sosok misterius berjubah putih dan bertanya, apakah dia siap untuk bertindak? Tiba-tiba kilatan rambut putih muncul melalui asap dan di sana berdiri Kira Haruto memegang pedang ajaib yang memancarkan energi dunia lain. Berterima kasih kepada sekutunya, Haruto melepaskan pukulan yang menghancurkan pada musuh. Kekuatannya begitu besar sehingga musuh untuk pertama kalinya tampak benar-benar terkejut oleh kekuatan serangan. Berita segera menyebar ke seluruh dunia bahwa S-Rank yang tangguh. Kelompok Hunter Byakuren telah mengalahkan Raja Iblis Inferno yang ditakuti. Orang-orang di mana-mana bereaksi dengan ketidakpercayaan, kekaguman, dan kegembiraan yang luar biasa selama hampir 2 abad. Umat manusia telah menderita di bawah ancaman makhluk mengerikan yang muncul dari portal misterius, dan tidak ada yang lebih ditakuti daripada 7 Raja Iblis, kekuatan kehancuran yang tampaknya tak terkalahkan. Seorang pembawa berita tampak gemetar karena besarnya kemenangan ini. Melaporkan langsung dari tempat kejadian saat anggota Byakuren mendekati kerumunan yang memujanya. Para pahlawan disambut dengan sorak-sorai dan pujian yang luar biasa saat reporter melangkah maju untuk memberi selamat kepada mereka atas pencapaian monumental mereka. Ketika ditanya bagaimana mereka menjadi begitu kuat, meskipun sudah menjadi pemburu peringkat S, kelompok itu dengan rendah hati mengaitkan kekuatan mereka yang luar biasa dengan pelatihan harian yang tak kenal ampun dan tak kenal lelah. Kemudian di ruangan gelap gulita yang tersembunyi dari mata publik, para pahlawan tersebut berkumpul untuk apa yang mereka sebut dengan dingin sebagai sesi pelatihan. Sagiri berkomentar tentang kebrutalan metode mereka, tetapi Taro bersikeras bahwa itu hanyalah bagian dari tugas mereka. Pahlawan setuju dengan menyatakan tanpa emosi bahwa upaya seperti itu harus dilakukan tidak peduli biayanya di hadapan mereka. Terikat dalam rantai berlutut 2 tahanan, Makoto Shin dan Minori Shin, keduanya dikutuk dengan kondisi undeath. Haruto melangkah maju dengan senyum predator, menyapa Makoto secara langsung, mengejeknya karena tidak lebih dari alat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tanpa ragu-ragu Haruto menghunus pedangnya dan memakotong wajah Makoto dalam kilatan cahaya perak. Meskipun daging undeath Makoto beregenerasi dengan cepat,
Haruto menyerang lagi mendapatkan poin dan meningkatkan levelnya dengan setiap tebasan yang diperhitungkan. Dia menjelaskan plot twist di balik tindakan mereka. Saat membunuh makhluk hidup tidak memberikan kekuatan menghancurkan, tetapi anggota undead menawarkan kesempatan unik untuk pertumbuhan eksponensial. Sagiri dan Kongo segera bergabung dalam menyiksa para tahanan tanpa ampun untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Setiap pukulan kejam memenuhi rasa lapar mereka yang tak terpuaskan akan kekuatan. Taro dan Ishiki mengikuti hati mereka yang dingin dan tidak berperasaan saat mereka menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan pada korban mereka yang tak berdaya. Ketika sesi berakhir, Haruto memanggil berhenti meskipun Kongo masih menggerutu puas tentang pekerjaan yang belum selesai. Taro mengejeknya sebagai orang kasar sementara Ashiki dengan santai menyebutkan mengambil minuman untuk bersantai. Ishiki kemudian menoleh ke Taro, menyadari rasa frustrasinya atas kegagalan baru-baru ini untuk mengakses racun data dan menyarankan dia untuk beristirahat dengan menuruti dorongan hatinya yang lebih gelap. Tatapan Taro jatuh pada Minori, suaranya tersandung dengan kebencian saat dia menyebutnya sebagai bonekanya. Tidak yakin bagaimana cara memuaskan keinginan sadisnya, kira Haruto yang melibatkan pelanggaran Minori dengan cara yang paling mengerikan. Taro awalnya tertegun dengan cepat pujian dari Shiki dan menuntut Sagiri untuk merapal mantra godaan pada Minori. Meskipun dia berusaha keras untuk melawan, Minori menyerah pada pengaruh mantra. Saat Taro bersiap untuk melepaskan kebejatannya, Haruto geli dan menyarankan mereka membuka segel Makoto, sehingga dia dapat menyaksikan penderitaan saudara perempuannya secara langsung. Sagiri Aya setuju, dan saat pengekangan Makoto rusak, dia mendapatkan kembali kesadaran hanya untuk melihat kengerian yang tak terkatakan. Terbentang di depan matanya, dia menerjang ke depan dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan Minori, tetapi dengan cepat disematkan ke tanah oleh tombak suci yang membuatnya benar-benar tak berdaya. Kira Haruto mengejeknya, lebih jauh menusukkan bilah ke dadanya sambil mengejek rasa sakit yang abadi. Lalu akhirnya yang disebut pahlawan pergi mendiskusikan penampilan publik mereka yang akan datang sambil mengabaikan kemungkinan Makoto melepaskan diri dari pengekangan magisnya. Sendirian dalam kegelapan Makoto dalam penderitaan sampai dia merasakan bilah ditarik dari tubuhnya yang membuatnya terkejut, dia berbalik untuk melihat air mata Minori mengalir di wajahnya. Memegang senjata, meskipun dia putus asa, Minori hancur oleh rasa malu dan putus asa, mulai menusuk dirinya sendiri berulang kali dalam upaya untuk menghapus noda penderitaannya. Makoto ngeri mendesaknya untuk memutuskan lengannya sebagai sarana pengalih perhatian. Melalui isak tangis Minori menurut memakotong dalam-dalam daging undeadnya. Saat rasa sakit melonjak melalui dirinya, Makoto mengatakan padanya bahwa dia pemberani dan ketika dia menusukkan pisau ke jantungnya, levelnya tiba-tiba naik. Menyadari potensi kondisi unik mereka, Minori mengusulkan perjanjian gelap. Mereka akan menggunakan kemampuan regeneratif mereka untuk saling membunuh tanpa henti. Dengan cepat naik level untuk mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk membalas dendam, meskipun awalnya menolak. Makoto akhirnya setuju, didorong oleh keinginan membara untuk membalas dendam. Mereka memulai siklus mengerikan kehancuran. Bersama kekuatan mereka tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terikat oleh rasa sakit dan kebencian, Makoto dan Minori bersiap untuk hari mereka akan membawa pembalasan kepada para pahlawan palsu yang bermandikan penderitaan mereka. Taro adalah anak laki-laki yang pemalu dan pendiam, secara alami sang support dari kelompok Byakuren. Namun setiap orang yang mengenalnya selalu merasa ada sesuatu yang salah tentang dia. 3 tahun yang lalu dia membunuh monster dan mulai bereksperimen dengan memotong tubuhnya. Suatu hari saat membedah makhluk di kamarnya, sang pahlawan kira Haruto mendekatinya dan bertanya, apakah dia tidak ingin membedah sesuatu yang lebih keren? Taro yang bingung dengan pertanyaan itu mengikuti sang pahlawan saat dia membawanya ke sebuah ruangan gelap di sudut terjauh dari guild tempat yang jarang dimasuki oleh siapapun. Di ruang yang remang-remang itu di meja konferensi sang pahlawan berbicara kepada semua orang menanyakan apakah mereka tidak menginginkan glory. Kata-katanya membuat mereka bingung.
mendorong seseorang untuk mempertanyakan niatnya yang dia tanggapi dengan mengungkapkan sesuatu yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun. Sebelumnya berdiri di dekat dinding, dia menyatakan bahwa mulai saat ini mereka akan mencapai tingkat glory yang belum pernah dicapai manusia. Namun pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi korban kegelapan dan jurang. Dia bertanya apakah mereka masih bersedia mengikutinya. Dan tanpa ragu-ragu Kanggo segera setuju, mengungkapkan kegembiraannya untuk mengambil bagian dalam apapun yang ada di depan. Ishiki juga menyuarakan kesiapannya. Dan dengan itu sang pahlawan duduk dan mengungkapkan sebuah lubang kecil di tanah. Saat dia mengungkap tangga tersembunyi di bawahnya, dia memberitahu mereka bahwa itu adalah jalan menuju kemuliaan dan kegelapan kunci masa depan. Mereka menuruni tangga bersama-sama. Mereka memasuki ruang bawah tanah yang luas. Mata mereka membelalak kaget saat mereka melihat pemandangan yang mengerikan di depan mereka. Haruto menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana Guild pernah menahan musuh mereka yang paling kuat. Sebagai tahanan, kenyataan suram dari semuanya menetap saat mereka menjelajah lebih dalam ke ruang angkasa. Setelah jarak yang pendek, Haruto memasukkan kode PIN ke perangkat listrik dan segera ditanya. Apa yang akan dia ungkapkan saat pintu berat itu berderit terbuka? Kelompok itu bertemu dengan pemandangan dua tahanan tergeletak di tanah. Identitas mereka itu adalah Makoto dan Minori. Haruto menyatakan bahwa para tahanan ini bukan manusia tetapi undead, ras yang dianggap telah lama punah. Tanpa peringatan dia menyerang Makoto dengan pedangnya yang menimbulkan luka parah, namun yang membuat semua orang heran, Makoto beregenerasi. Seketika kelompok itu berdiri membeku dalam ketidakpercayaan, berjuang untuk memahami keberadaan ras yang aneh. Tetapi apa yang belum dapat mereka pahami adalah bagaimana makhluk-makhluk ini terkait dengan apa yang mereka sebut glory. Haruto kemudian mengungkapkan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur level, menjelaskan bahwa itu menunjukkan kemampuan dan kecakapan tempur seseorang. Untuk diterima di guild, seseorang harus setidaknya berada di level 20. Tetapi ketika hero meletakkan perangkat itu di dirinya, keterkejutan mereka semakin dalam. Saat melihat bahwa dia sudah berada di level 50, dia menjelaskan bahwa naik level dapat dicapai dengan membunuh monster. Meskipun itu selalu membawa risiko kematian, namun dia kemudian menunjukkan cara lain dengan menyerang Minori dan mengungkapkan bahwa seseorang dapat naik ke level tanpa bahaya dengan menggunakan tahanan seperti mereka. Haruto dia menyerahkan pisau kepada Taro dan menyuruhnya untuk naik level juga. Wajah Taro terpelintir karena kegembiraan, karena dia tidak bisa menahan. Kegembiraannya, dia selalu ingin melihat tubuh manusia dari dalam, yang diliputi oleh ketertarikannya sendiri. Dia duduk di Minori dan mulai mengiris perutnya dengan pisau, sambil menonton dengan gembira saat levelnya meningkat. Saat dia mempelajari kecantikannya, dia dengan penasaran bertanya padanya tentang dirinya sendiri. Sebelum Taro lebih jauh ke dalam keingintahuannya yang mengerikan, sekarang ingin melihat apa yang akan terjadi jika dia menyerang otaknya. Keterkejutan di matanya hanya memicu obsesi gelapnya. Haruto dengan dingin menyatakan bahwa jika seseorang tidak bisa dibunuh, maka mereka adalah monster. Dan jika mereka bukan manusia, maka tidak ada alasan untuk menahan diri terhadap mereka. Kegembiraan tumbuh saat levelnya naik dengan mudah. Sementara pahlawan mengatakan bahwa para tahanan ini mudah ditangani, membuat mereka sangat berharga bagi tujuan mereka. Saat ini tim bergerak melalui bandara. Dengan santai mengobrol tentang wawancara mereka yang akan datang, Ishiki bertanya tentang keberadaan Taro. Dan Haruto dengan acuh tak acuh menyarankan bahwa dia mungkin bermain dengan Minori. Sementara itu Taro tiba di dalam gedung Guild Byakuren dan langsung menuju ruang tahanan untuk Minori. Taro ingin melanjutkan eksperimen Twistednya. Saat dia membuka pintu dan dengan riang mengumumkan kepulangannya, tubuhnya menegang karena ngeri saat melihat di depannya. Makoto sedang duduk di atas Minori, berulang kali menusuk jantungnya dengan pisau. Jeritan dari Taro saat dia berteriak untuk menghentikan Makoto. Suaranya dipenuhi dengan kepanikan saat dia dengan putus asa bertanya, apakah Minori akan mati sekarang? Tetapi saat Makoto dan Minori bangkit berdiri, kengeriannya semakin dalam. Mereka telah lemah dan rapuh pada malam sebelumnya.
Namun sekarang mereka berdiri di hadapannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa naik level membutuhkan membunuh seseorang yang lebih kuat. Sehingga mustahil bagi mereka untuk tumbuh begitu kuat. Dalam semalam kesadaran yang mengerikan itu muncul padanya. Bahwa mereka telah saling membunuh secara bergantian menggunakan metode mengerikan ini untuk naik level terus-menerus. Tubuh mereka telah mengalami transformasi yang cepat dan sekarang berdiri di hadapannya. Mereka memancarkan rasa kekuatan yang luar biasa. Ketakutan mencengkeram saat dia mulai merangkak mundur, pikirannya. Berlomba mencari solusi, saat Makoto melangkah ke arahnya, dia dengan panik mengingatkannya bahwa ini adalah tempat persembunyiannya, yang berarti melarikan diri bukanlah pilihan baginya. Keputusasaan menjadi saat dia membanting tombol. Di sampingnya dan dalam sekejap makhluk kolosal muncul di hadapan mereka dengan kehadiran yang berapi-api. Yang menelan ruang itu tidak lain adalah Chimera peliharaan Taro. Dia yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa dia masih bisa membunuh Makoto, dia memerintahkan beastnya Chimera untuk menyerang. Namun api pembalasan membakar dengan ganas di dalam Makoto dan Minori. Mereka sudah cukup menderita dan cukup lelah, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk membalas dendam. Makoto dan makhluk buas Chimera saling menatap. Makoto tetap tenang dan memberitahu untuk menyerahkannya padanya. Minori takut. Sementara Taro mengolok-olok Makoto karena mencoba bersikap kasar. Taro memberitahu Makoto bahwa dia akan melawan 1 lawan 2. Dan saat dia memberitahu Chimera untuk tetap tenang, dia juga memberitahu Chimera bahwa Makoto hanyalah jenis mangsa yang terus beregenerasi berulang-ulang, yang berarti itu semacam persediaan makanan. Tak terbatas untuk Chimera. Chimera menjadi bersemangat mendengar ini. Dia mulai menatap Makoto, sementara Taro memberitahu Makoto bahwa dia seharusnya tetap dirantai dan membiarkannya menyiksanya. Juga Taro menoleh ke Minori dan mengatakan padanya bahwa dia ingin melihat Chimera kawin dengannya. Karena dia dapat membantu, tetapi terus berpikir tentang jenis makhluk hibrida yang akan mereka berdua hasilkan, Minori takut dia bersembunyi di balik pilar. Makoto tidak membiarkan ini berlalu. Dia memberitahu Taro bahwa dia akan menjatuhkannya. Dan dengan tawa setan, Taro memberitahu Makoto untuk terus maju dan cukup bodoh untuk mencobanya karena Chimera juga bersiap untuk membunuhnya. Tiba-tiba Chimera bergerak dengan kecepatan luar biasa dan terus menyerang Makoto. Tetapi Makoto bergerak ke samping, menyebabkan Chimera menyerang dinding. Namun bahkan setelah menghindar, Makoto tidak percaya bahwa Chimera memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Tiba-tiba sebuah portal terbuka di sebelah kanannya dan sebuah tangan keluar dari sana memegang pisau. Tangan itu mencoba menyerangnya, tetapi dia menghindarinya. Meskipun dia masih sedikit terluka, itu Taro yang membuka portal. Dan dia memberi tahu Makoto untuk tidak takut dan tidak mencoba melarikan diri. Keterampilan adalah kemampuan khusus yang dapat diperoleh seseorang setelah mencapai level tertentu, dan kekuatan serta kemampuan keterampilan bergantung pada banyak faktor seperti ras dan sifat-sifat lainnya. Meskipun Taro tidak memiliki profesi yang kuat, dia telah menguasai seni banyak orang lain. Itulah sebabnya dia telah mendapatkan beberapa gelar berbeda. Dia telah belajar bagaimana menangani portal, warp, kemampuan langka, dan berbahaya yang cocok untuk pembunuhan. Berkat ini Taro memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Dan inilah mengapa dia cukup memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota kelompok Byakuren yang mengalahkan Raja Iblis. Namun Makoto berhasil menghindari beberapa serangan dari Taro, dan saat dia mundur, Chimera mulai menyerangnya lagi. Makoto memblokir sebagian besar serangan, tetapi akhirnya tertangkap oleh Chimera yang meraih kakinya, mengangkatnya tinggi ke udara dan melemparkannya langsung ke dinding di belakangnya. Taro memberitahu Makoto bahwa dia lemah. Meskipun regenerasinya terus-menerus, Taro mengejeknya dengan mengatakan dia seharusnya menjadi karung tinju. Minori menyaksikan dengan kaget saat Makoto perlahan bangkit lagi. Makoto yang bangkit memberitahu Chimera bahwa mereka tidak cukup melakukan. Taro kemudian memerintahkan Chimera untuk memakan Makoto. Chimera melompat ke arah Makoto dan mulai mencabik-cabik dagingnya. Taro sangat gembira, yakin bahwa Makoto tidak dapat melawan kekuatan Chimera.
Tiba-tiba Chimera membeku dan pingsan mati. Taro tertegun dan bergegas hanya untuk menemukan Chimera sama sekali tidak bergerak. Makoto berdiri tegak sekali lagi tanpa terluka dan Taro segera mulai menuduhnya membunuh Chimera. Dengan marah untuk mulai menyerang Makoto dengan pisaunya, berteriak padanya untuk mati saja. Makoto dengan tenang memperingatkannya untuk tidak membuatnya terlalu banyak berdarah jika dia ingin bertahan hidup. Taro yang bingung menuntut untuk mengetahui apa maksud Makoto, tetapi kemudian tangannya mulai terbakar. Itu adalah keterampilan yang disebut racun enchanted yang membakar target saat bersentuhan, dan Makoto telah menggunakan darahnya sendiri untuk menginfeksi Taro. Taro tidak percaya bahwa Makoto memiliki keterampilan selain regenerasi, karena keterampilan tidak dapat diwariskan tanpa pelatihan yang tepat. Makoto kemudian bertanya apakah Taro tidak ingat semua saat-saat dia meracuninya selama penyiksaan. Saat Taro jatuh ke lantai kesakitan, Makoto menusuknya dan menuangkan darahnya yang mendidih ke luka Taro untuk mendapatkan kembali racunnya. Taro berteriak kesakitan memohon Makoto untuk berhenti, tetapi Makoto dengan dingin bertanya apakah Taro pernah berhenti ketika dia menyiksanya. Amarah Makoto mendidih saat kenangan tentang bagaimana Taro menyiksa saudara perempuannya, Minori, dan menghancurkan kehidupan damai mereka, memenuhi pikirannya yang diliputi oleh kebencian. Makoto mulai memukuli Taro tanpa henti sementara Taro memohon belas kasihan daripada membiarkannya mati. Makoto menggunakan sihir penyembuhan untuk menjaga Taro tetap hidup, mengejutkannya. Taro dengan lemah bertanya, mengapa Makoto menyembuhkannya, dan Makoto menjawab bahwa itu belum cukup. Melihat ini terungkap, Makoto mengambil pisau dan tersenyum dingin. Dia bertanya kepada Taro, apakah dia ingat bagaimana dia pernah bertanya padanya bagaimana rasanya perutnya terkoyak. Dia mengatakan kepadanya bahwa sekarang dia akan mengerti arti sebenarnya dari karma nanti. Malam itu anggota tim yang lain tiba di guild dan mulai bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukan Taro. Mereka mengirim Ishiki untuk membawa Taro kembali, sehingga mereka dapat merayakan kemenangan mereka atas Raja Iblis. Ishiki pergi dan menuju ke sebuah ruangan gelap, tetapi apa yang dia temukan membuatnya ngeri. Kekacauan memenuhi ruangan. Saat Ishiki melangkah masuk dan menemukan Chimera tergeletak mati, bergerak lebih jauh ke dalam ruangan, Ishiki menemukan darah berceceran di mana-mana dan ancaman pembunuhan tertulis di dinding dengan huruf crimson. Saat dia berbalik ke kiri, kengeriannya semakin dalam. Tubuh Taro yang dimutilasi tergantung di langit-langit, sama sekali tidak dapat dikenali dari kebrutalan yang ditimpakan padanya. Kongo Chikara, anggota terkuat dari tim Byakuren, terkenal sebagai seniman bela diri paling tangguh yang pernah ada. Reputasinya mendahuluinya tidak hanya karena kekuatannya yang tak tertandingi, tetapi juga karena emosinya yang kuat begitu dalam. Sehingga dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi rekan-rekannya. Namun mereka yang benar-benar mengenalnya memahami kebencian yang bekerja di bawah fasadnya, yang tampaknya mulia saat Kongo berjalan melewati sekelompok penonton. Salah satu dari mereka bergumam tentang keinginannya untuk memiliki tubuh seperti Kongo dan menjadi sama kuatnya. Yang lain berkomentar dengan sedikit kepasrahan bahwa fisik yang kuat seperti itu tidak dapat dicapai hanya dengan kerja keras saja. Namun Kongo menoleh kepada mereka dan menawarkan kata-kata penyemangat, menjelaskan bahwa dia tidak membangun tubuhnya tanpa usaha dan bahwa mereka tidak boleh kehilangan harapan, tetapi terus bekerja keras. Ketulusannya mengejutkan mereka, dan saat dia berbalik, mereka mulai memuji punggungnya yang besar, berbicara tentang kehadiranmu dan aura dominasi yang dipancarkannya. Bisikan menyebar di antara orang banyak tentang pencapaiannya yang luar biasa, dan bagaimana dia mencapai level 300, sebuah prestasi yang tampaknya mustahil bagi kebanyakan orang. Namun saat Kongo tersenyum, pikirannya berubah menjadi lebih gelap. Dia merenungkan dengan getir tentang bagaimana usaha tidak selalu membuahkan hasil setahun yang lalu. Dia tanpa ampun memukuli Makoto, menyadari bahwa usaha keras tidak akan pernah memberinya kekuatan yang begitu cepat dan luar biasa. Dia senang membantai monster yang tak berdaya untuk tumbuh lebih kuat, karena jika dibiarkan dengan usaha saja, kenaikan kekuasaannya akan jauh lebih sulit.
Karena kekejamannya semakin dalam, dia tanpa henti menyerang Makoto dan Minori, menyadari bagaimana naik level menjadi semakin sulit dengan setiap hari. Yang berlalu frustrasi, dia mencari bentuk hiburan baru, menemukan Makoto yang tidak bergerak mengejeknya, mendesaknya untuk bereaksi dan melawan. Memperingatkan bahwa jika tidak, itu akan menjadi terlalu membosankan. Ketika Makoto tetap diam, Kongou mengarahkan tinjunya ke perut Makoto, melepaskan serangannya yang paling kuat memerintahkannya untuk berteriak kesakitan. Tidak menerima respons, dia mengarahkan kekerasannya ke Minori, memukulnya dengan tendangan brutal dan menuntut reaksi. Saat dia akhirnya menjerit kesakitan, dia merasakan kepuasan yang sakit dan mengancam akan mematahkan tulangnya saat dia gagal untuk membuatnya tetap terhibur. Lanjut di masa sekarang, Ishiki bergegas maju dengan panik, memberitahu semua orang tentang penemuan yang mengerikan. Dia membawa Kongou dan lainnya ke dungeon, di mana mereka terkejut menemukan Taro tampaknya mati dan undead Makoto dan Minori telah melarikan diri dari kurungan mereka. Ishiki mengakui dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia takut bahwa Makoto dan Minori telah menghilang. Mungkin mengungkapkan rahasia gelap mereka ke publik. Tanpa diduga, Taro masih berpegang teguh pada kehidupan, berjuang untuk setiap napas. Kongou terkejut mendesaknya untuk bertahan. Namun setelah menemukan rekaman Taro disiksa oleh Makoto dan Minori, ketenangan Kongou tersentak. Dia mulai membanting tinjunya ke tanah, bersumpah untuk memusnahkan semua musuhnya tanpa ragu-ragu. Kira Haruto menghunus pedangnya dan melangkah maju memenggal kepala Taro. Dengan satu serangan bersih semua. Orang-orang tercengang, dan Kongou menuntut untuk mengetahui mengapa Haruto melakukan hal seperti itu. Haruto dengan dingin menjelaskan bahwa kematian adalah belas kasihan bagi Taro yang penderitaannya tidak dapat disembuhkan, bahkan oleh sihir. Kongou meskipun bersedia menerimanya, menyadari Haruto. Benar penderitaan Taro sudah tidak dapat diselamatkan. Kemarahan dan kesedihan. Kongou menghantam tanah saat air mata mengalir di wajahnya. Haruto berdiri tak tergerak, tiba-tiba berbalik ke Kongou dan dengan dingin memanggilnya tidak berguna. Ishiki terkejut dengan kekasaran Haruto. Dia bertanya apakah ada yang salah, tetapi Haruto mengabaikannya tanpa penjelasan. Ishiki Seiya mencoba untuk mendapatkan kembali fokus, menyarankan bahwa sebagai pahlawan adalah tugas mereka untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia, untuk melindungi reputasi mereka. Sagiri setuju, tetapi Haruto menentang gagasan itu dan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan siaran langsung sebagai gantinya. Sementara itu, jauh di malam hari, Makoto dan Minori melarikan diri melalui hutan lebat. Tubuh mereka babak belur dan lemah. Minori terengah-engah, tiba-tiba pingsan mengatakan dia tidak bisa berlari lebih jauh. Makoto dengan lembut mengatakan padanya bahwa mereka dapat beristirahat sebentar. Dan mereka bersembunyi di balik batu. Mereka kewalahan dari pelarian. Minori menangis menatap bulan. Makoto meyakinkannya bahwa kali ini dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Minori yang kelelahan akhirnya tertidur dengan kepala bersandar di pangkuan Makoto. Saat dia mengawasinya, Makoto berjuang untuk tetap terjaga. Matanya yang berat karena kelelahan. Tapi tiba-tiba perasaan tidak nyaman membanjiri dirinya. Instingnya menajam, dan dia merasakan niat jahat hadir di dekatnya. Dengan hati-hati meletakkan, "Minori, percaya dia akan aman untuk saat ini." Makoto bergerak cepat melalui pepohonan mengikuti sensasi gelap, bertengger di atas cabang yang tinggi. Perasaan tidak menyenangkan tumbuh lebih kuat dan dia mulai curiga bahwa musuh telah memperhatikannya. Tanpa peringatan, sosok bayangan menyerang dari kegelapan menusuk Makoto di leher. Meskipun rasa sakit yang membakar, Makoto membalas dengan tendangan, tetapi penyerang dengan cepat. Mundur ke dalam bayang-bayang. Saat Makoto mendarat di tanah, penglihatannya kabur dan dia menyadari dengan ngeri bahwa dia sekarang dikelilingi oleh musuh yang tidak dikenal. Saat Makoto menemukan dirinya dikelilingi, kebingungan membanjiri pikirannya saat dia berjuang untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Musuh mendekat. Dalam percakapan mereka mengungkapkan bahwa hadiah yang lumayan sebesar 500 juta telah ditempatkan di kepalanya, dan memikirkan hadiah itu memicu tekad mereka.
Mereka tidak mau menerima yang kurang. Memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tim membuat langkah maju memberikan mantra peningkatan kekuatan pada rekan-rekannya. Meningkatkan kecakapan fisik mereka, tanpa ragu-ragu salah satu musuh menyerang ke arah Makoto dan mendaratkan pukulan dahsyat yang membuatnya jatuh ke tanah. Dengan kekuatan yang luar biasa untuk sesaat, sepertinya pertarungan sudah berakhir. Kelompok itu mulai menurunkan kewaspadaan mereka dengan menganggap kemenangan adalah milik mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyadari mimpi buruk yang baru saja mereka bangun. Tiba-tiba Makoto bangkit mengejutkan semua orang di sekitarnya. Saat dia mematahkan lehernya dan berdiri tegak, mata menyala ketakutan, dia memanggil mereka bajingan, menuntut untuk tahu apakah mereka telah dikirim oleh kelompok Byakuren. Ketika tidak ada jawaban, dia menyeringai dingin dan bergumam bahwa itu tidak masalah, karena dia tidak lagi peduli siapa mereka. Pertarungan dimulai. Saat Makoto menghilang dalam kecepatan super kabur menghilang, musuh bingung dan tidak yakin di mana dia akan menyerang selanjutnya. Dalam sekejap dia muncul kembali dari titik buta dan memberikan pukulan yang menghancurkan kepada orang yang telah memukulnya sebelumnya, menjatuhkannya dengan mudah, seolah-olah dia sedang menepis seorang anak. Kemarahan berkobar di mata Makoto saat dia menyatakan bahwa siapapun yang mendekatinya dengan niat buruk akan dianggap musuh dan dia akan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu, meskipun kekuatannya luar biasa. Tapi musuh juga tidak lemah, dan mereka menyerangnya secara bersamaan bertekad untuk mengalahkannya melalui jumlah yang sangat banyak. Salah satu berhasil memutuskan lengannya, tetapi kemenangan itu berumur pendek karena tubuh Makoto beregenerasi hampir seketika. Dia membalas dengan menampar penyerang dengan lengan yang sama, membuatnya jatuh ke tanah dalam beberapa saat. 3 dari 5 musuh tumbang, benar-benar kalah oleh kecepatan mentah Makoto dan kekuatan yang menghancurkan. Tidak menahan apapun, Makoto kembali mencengkeram wajah lawan lainnya dan memberikan pukulan yang sangat kuat, sehingga pria itu langsung pingsan, hanya menyisakan penyihir yang berdiri. Keputusasaan memenuhi matanya saat dia merapal mantra petir yang membentuk susunan sihir kompleks yang sesaat mendorong Makoto kembali dengan intensitasnya yang kuat. Dia memperingatkannya bahwa tidak ada yang bisa berlari lebih cepat dari petir, tetapi saat mantra mencapai puncaknya, mantra itu mulai terurai secara tak terduga. Kepanikan mencengkeramnya saat dia melihat Makoto menerobos sihirnya seperti tidak ada apa-apa. Ketakutan menguasainya saat dia berbalik untuk melarikan diri, tetapi tatapan dingin dan tak henti-hentinya Makoto menguncinya. Suaranya memotong malam seperti pisau yang memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Beberapa saat kemudian, seluruh tim musuh dibiarkan tergantung di pohon. Tidak sadarkan diri tetapi hidup, dilucuti perlengkapan dan pakaian mereka. Makoto membenarkan tindakannya dengan menganggapnya sebagai pembayaran karena menyelamatkan nyawa mereka. Kembali ke tempat sebelumnya, dia menemukan Minori bangun dan dengan cepat meminta maaf karena mengganggunya. Minori memperhatikan pakaian barunya. Minori bertanya, dari mana pakaian itu berasal, dan Makoto dengan santai berbohong, mengatakan bahwa itu diberikan kepadanya oleh orang asing yang baik hati. Dia memuji penampilannya, dan dia memberinya 1 set pakaian baru yang membawa senyum ke wajahnya saat Minori berganti ke pakaian baru. Mereka bersiap untuk melanjutkan. Perjalanan mereka terus maju tanpa istirahat di bawah sinar bulan. Mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan yang mencakup jarak yang sangat jauh. Sampai Makoto akhirnya merasa yakin bahwa mereka telah menghindari para pengejar. Mereka tiba di air terjun yang tenang di mana Makoto memutuskan aman untuk beristirahat. Setelah membuat api unggun, dia berbagi beberapa makanan ringan dengan Minori. Kebahagiaannya terlihat jelas dalam saat-saat kecil kedamaian yang berhasil. Mereka temukan meskipun persediaan mereka terbatas, Makoto mengatakan padanya untuk menikmati apa yang mereka miliki untuk saat ini. Saat dia makan dengan tenang pikirannya, berpacu dengan kesadaran bahwa penyerang mereka tidak membawa sesuatu yang berharga. Selain senjata dan persediaan energi, dia memberitahu Minori tentang keputusannya untuk pergi ke kota untuk mengumpulkan informasi dan persediaan makanan, memerintahkannya untuk tetap bersembunyi sementara dia menangani tugas itu dengan menyamar di bawah tudung.
Makoto berjalan ke sebuah toko serba ada yang menjual perlengkapan lama dan mengumpulkan cukup uang untuk membeli semua yang mereka butuhkan. Setelah mengamankan makanan untuk mereka berdua, dia duduk sendirian di sudut pikirannya dikaburkan oleh ingatan Taro yang telah menjadi yang terlemah di antara kelompok Byakuren. Yang lain adalah monster jika dibandingkan, dan Makoto tahu bahwa jika dia ingin memiliki kesempatan, dia harus mengungkap kelemahan mereka dan menyeret mereka semua ke neraka. Pikiran suramnya terganggu oleh berita terbaru saat publik mengetahui kematian Taro dalam siaran langsung. Haruto melangkah maju dan berbicara kepada orang banyak dengan amarah yang dingin, menyatakan bahwa mereka tidak akan memaafkan pembunuh Taro dalam keadaan apapun. Orang-orang mendukung Haruto. Sorak-sorai mereka memenuhi udara saat dia mengungkapkan gambar Makoto dan Minori, mencap mereka sebagai pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Haruto bersumpah untuk menemukan mereka dimanapun mereka bersembunyi dan memastikan mereka membayar harga tertinggi. Makoto menonton siaran tersebut tanpa terkejut oleh kejadian yang terungkap di hadapannya karena dia telah mengantisipasi reaksi seperti itu. Orang-orang yang buta terhadap kebenaran menjanjikan dukungan mereka kepada kelompok Byakuren, tidak menyadari kenyataan gelap yang tersembunyi di balik kedok kebenaran mereka. Namun bagi Makoto tidak ada jalan untuk kembali. Tekadnya mengeras setiap saat dia bersumpah untuk membawa setiap anggota Byakuren ke kehancuran. Karena merekalah yang memulai permainan tanpa ampun ini dan dia bermaksud menjadi orang yang mengakhirinya dengan darah dan api. Beberapa hari telah berlalu. Sejak Makoto dan Minori melarikan diri di guild, Kongo dengan marah memukuli para detektif karena gagal memberinya informasi apapun mengenai keberadaan mereka. Sagiri Aya mencoba menenangkan ketegangan, memberitahunya bahwa Makoto dan Minori telah naik level secara signifikan dan tidak lagi membutuhkan undead untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun Ishiki tampak gelisah, takut bahwa publik akhirnya akan mengetahui kesalahan yang dia dan rekan satu timnya lakukan dengan undead. Haruto dalam upaya untuk meyakinkannya mengatakan kepada Ishiki untuk tidak khawatir dan dengan percaya diri menjelaskan bahwa dia telah mencap Makoto dan Minori sebagai penjahat berbahaya. Dalam pelarian, Haruto yakin bahwa tidak ada yang akan mempercayai kata-kata buronan. Kongo yang dipicu oleh amarahnya yang tak henti-hentinya menanyai rekannya, apakah dia benar-benar ingin dia melupakan apa yang terjadi pada Taro dan membiarkan para pendosa itu berkeliaran dengan bebas tanpa konsekuensi. Sagiri Aya menanggapi dengan hati-hati menjelaskan bahwa ini bukan niatnya, tetapi Kongo menolak untuk mendengarkan. Amarahnya tak tergoyahkan saat dia bersumpah untuk membunuh Makoto dan Minori karena menyiksa Taro yang dulunya salah satu dari mereka, dan dia bersumpah untuk membuat mereka mengalami penderitaan di luar ketakutan tergelap mereka. Sagiri Aya meskipun bersimpati terhadap emosi Kongo, menunjukkan bahwa Taro telah menjadi anggota terlemah dari tim mereka, dan pengamatan ini hanya memicu kemarahan Kongo yang lebih marah dengan kata-katanya. Dia menyerang mencoba untuk menyakitinya. Tetapi Sagiri Aya dengan cepat mengikatnya dengan rantai ajaib dan dengan tegas memerintahkan dia untuk tenang. Dia menjelaskan bahwa Makoto dan Minori tidak menimbulkan ancaman nyata bagi mereka. Tetapi Kongo tetap menantang bersikeras bahwa itu bukan tentang ancaman yang mereka timbulkan. Sebelum argumen dapat meningkat lebih jauh, Haruto memotong mereka berdua, mengingatkan mereka tentang ancaman kematian yang Makoto dan Minori telah tinggalkan di dinding indikasi yang jelas bahwa mereka masih mengawasi kelompok Byakuren. Haruto tahu bahwa cepat atau lambat Makoto dan Minori akan muncul kembali, dan sekarang dengan seluruh dunia di pihak mereka, dan kedua buronan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia mengungkapkan bahwa dia telah memastikan publik akan mengenali wajah mereka dan telah menempatkan hadiah di kepala mereka. Haruto menekankan bahwa bertindak kasar mungkin menjadi bumerang bagi mereka, terutama karena tujuan sebenarnya adalah untuk mengalahkan Raja Iblis berikutnya. Dengan itu dia berjalan pergi menasihati semua orang untuk beristirahat, karena ketegangan yang tak henti-hentinya telah memakan korban. Kongo bagaimanapun tetap teguh dalam dahaganya untuk membalas dendam, bersumpah untuk tidak memaafkan para penjahat dan memutuskan untuk bertindak sendiri.
Sementara itu jauh di dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun, Minori perlahan terbangun untuk menemukan Makoto mengawasinya. Dia bertanya apakah dia tidur nyenyak, dan dia menjawab bahwa dia tidur. Berkat sihir ilusi yang akhirnya menyelamatkannya dari mimpi buruk, Makoto mengungkapkan kelegaannya dan mendesaknya bahwa mereka harus segera pindah, atau berisiko tertangkap jika mereka tinggal di satu tempat terlalu lama. Minori suaranya diwarnai kecemasan, mengakui ketakutannya dikenali dan ditangkap. Tetapi Makoto meyakinkannya dengan mengeluarkan topeng hitam dan merah dari tasnya. Dia menjelaskan bahwa topeng ini akan sepenuhnya menyembunyikan wajah mereka tanpa menghalangi penglihatan mereka saat mereka berdua. Memakai topeng, kepercayaan diri yang baru ditemukan memenuhi mereka. Makoto meyakinkannya bahwa dengan penyamaran ini, bahkan jika mereka berpapasan dengan musuh mereka, mereka akan tetap tidak dikenali. Minori merasa berharap, bertanya apakah dia tahu kemana mereka menuju, dan Makoto dengan nada meyakinkan menjawab dengan positif, tujuan mereka adalah sebuah dungeon yang terpisah dari dunia nyata oleh sihir yang kuat di mana hukum realitas tidak lagi berlaku. Dan orang biasa dilarang memasuki dungeon. Dungeon adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi dengan medan yang berbahaya dan tantangan berbahaya. Menurut peta yang ditemukan Makoto di kota, ada dungeon di atas gunung, di dekatnya tempat yang jarang dikunjungi, bahkan oleh para pemburu yang paling berani, karena telah diklasifikasikan sebagai zona bahaya. Mencapai pintu masuk dungeon, mereka memutuskan untuk menjadikannya markas mereka. Tanpa ragu-ragu mereka berpegangan tangan erat dan melompat ke dungeon bersama. Mata mereka terpejam saat mereka turun ke tempat yang tidak diketahui. Setelah mendarat, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Seluruh lanskap ditutupi racun. Hamparan rawa beracun yang luas membentang sejauh mata mereka bisa melihat. Mereka langsung tahu bahwa bertahan hidup di sini hampir mustahil bagi orang lain, tetapi mereka tidak bisa menurunkan kewaspadaan mereka. Karena Makoto takut bahwa suatu hari seorang pemburu yang memiliki kemampuan pembatalan racun mungkin masuk dan mengejar mereka. Saat Makoto dengan hati-hati bergerak maju, dia secara tidak sengaja menginjak tanaman merambat yang memicu jebakan tersembunyi. Bunga aneh tiba-tiba menembakkan benih langsung ke arahnya, menembus kepalanya dan membuatnya terkejut. Sesaat menyadari bahwa dungeon itu penuh dengan jebakan mematikan, dia menyadarkan dirinya sendiri untuk tetap waspada. Lalu suara Minori tiba-tiba memotong kesunyian. Instingnya merasakan ada yang salah. Saat Makoto mendongak, dia bertemu dengan pemandangan yang mengerikan. Dua monster seperti serigala besar berdiri di hadapan mereka. Mata mereka bersinar dengan primal fury. Tetap tenang. Makoto mengatakan agar Minori untuk tetap di belakang dan menyerahkannya padanya. Salah satu binatang itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tetapi Makoto bertekad untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, melompat ke udara dengan satu pukulan yang menghancurkan dia, memenggal monster pertama, membunuhnya seketika. Daun itu membasahi dirinya untuk sesaat sebelum binatang kedua menerjang maju dengan kecepatan yang mengerikan, menggigit Makoto dan merobek setengah dari tubuhnya. Hati Minori tenggelam dalam ketakutan, tetapi yang membuatnya heran, tubuh Makoto mulai beregenerasi. Segera saat dia mundur menghindari serangan ganas, Makoto menyadari bahwa makhluk ini adalah penjaga dungeon, jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada chimera manapun yang pernah dia hadapi. Sebelumnya merasakan ketakutan, Minori mengucapkan mantra kekuatan yang kuat padanya, menyalurkan energi magisnya ke dalam tubuhnya. Makoto merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Lengannya bergerak seolah-olah dimiliki oleh kekuatan eksternal. Yang mengejutkannya, lengannya yang terputus tampaknya berfungsi secara independen sebagai hasil dari sihir manor yang meningkatkan kemampuan manipulasi tubuhnya. Menggunakan kekuatan barunya ini, dia meraih rahang kuat binatang itu. Memaksanya terbuka meskipun perlawanannya keras, kemudian dengan pukulan gemuruh terakhir yang dipicu oleh kemarahan dan tekadnya, dia menghancurkan tengkorak binatang itu, membunuhnya seketika. Minori bergegas ke sisinya menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan meskipun lelah, Makoto meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia menyadari kekuatan yang mengalir. Kasarnya dia adalah hasil dari sihir Minori yang meningkatkan kemampuannya.
melampaui apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Saat kelelahan mulai membebani dirinya, dia tahu bahwa kekuatan baru yang ditemukan ini akan sangat berharga untuk tantangan yang ada di depan. 1 bulan kemudian, Kongou sedang berlatih keras dengan rekan-rekannya di dalam gua besar, melepaskan kekuatan mentahnya melawan naga dan makhluk mengerikan yang berani menghalangi jalannya. Dia melemparkan batu-batu besar dengan kekuatan yang mengerikan menghancurkan naga-naga. Saat mereka mencoba dengan sia-sia untuk melawan, meskipun upaya mereka untuk membalas setiap dari mereka dengan mudah dikuasai oleh Kongou yang telah meraih sayap mereka, dan di kepala mereka, dengan presisi yang brutal naga-naga itu jatuh seperti serangga belaka di bawah. Serangan tanpa henti-hentinya membuat rekan-rekannya kaget, dan yang mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berlatih, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Kongou. Kemudian saat mereka semua berkumpul untuk menikmati makanan, Kongou dengan santai bertanya di mana Makoto dan Minori bisa bersembunyi. Rekan-rekannya menasihatinya untuk tidak terburu-buru, mengingatkannya bahwa pemburu bayaran menjadi liar untuk hadiah, karena hadiah di kepala mereka sangat tinggi. Tiba-tiba salah satu rekannya berbicara membagikan rumor dari seorang teman yang telah mencoba menaklukkan dungeon rawa racun di puncak gunung. Teman itu mengaku melihat seorang pria berkerumun memasuki dungeon. Seseorang yang dilaporkan telah membunuh ular berbisa yang dianggap sebagai monster. Tingkat ular ini dikenal karena racunnya yang cukup kuat untuk membunuh. Bahkan seekor gajah gunung dengan 1 gigitan. Dan gagasan bahwa siapapun selain Kongou sendiri dapat mengalahkan musuh yang mematikan seperti itu berada di luar pemahaman. Kongou tampak tertarik daripada terkejut. Dia merenung bahwa dunia ini luas dan penuh misteri dan tidak mengejutkannya. Untuk mengetahui bahwa seseorang sekuat ini bisa ada terutama jika mereka mampu membunuh ular berbisa dengan tangan kosong. Dia bertanya berapa umur informasi ini, dan rekan-rekannya mengatakan kepadanya bahwa itu berumur 3 hari. Mata Kongou berbinar dengan antisipasi saat dia menyatakan keinginannya untuk bertemu pria ini. Yakin mereka masih di dalam dungeon, namun salah satu rekannya memperingatkannya bahwa rawa racun adalah zona terlarang dan bahwa memasukinya akan dilarang. Tanpa ragu-ragu Kongou meninjunya dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dia langsung pingsan sambil tersenyum. Kongou mengabaikan peringatan itu karena tidak relevan dan memerintahkan semua orang untuk segera bersiap, karena dia sekarang bermaksud untuk menjelajah ke dungeon sendiri, untuk menghadapi orang asing itu. Sementara itu jauh di dalam dungeon, Makoto dan Minori tetap bersama, tetap berhati-hati di lingkungan yang berbahaya. Tiba-tiba Makoto merasakan ada sesuatu yang salah tanpa peringatan. Dia melompat ke cabang pohon, meninggalkan Minori yang terkejut oleh gerakannya, yang tiba-tiba instingnya berteriak, "Bahaya!" Dan saat dia fokus pada pintu masuk dungeon, dia menjadi tampak terguncang melihat Kongou masuk. Makoto segera memutuskan untuk menghadapinya, tetapi Minori mencoba menghentikannya, ketakutannya akan keselamatannya. Terlihat dalam suaranya. Makoto meyakinkannya bahwa mereka telah tumbuh lebih kuat selama sebulan terakhir. Dan akhirnya saatnya untuk membalas dendam. Masih khawatir Minori mendengarkan. Saat Makoto dengan tenang mengingatkannya bahwa keterampilan terkuatnya tidak akan mati. Dan meskipun ragu-ragu, dia mengucapkan mantra penguatan padanya sebelum dia meluncurkan dirinya sendiri ke udara dengan lompatan yang kuat dari atas pohon yang menjulang tinggi. Makoto memperhatikan Kongou dengan penglihatan lanjutan yang tajam. Dia tahu dia harus memikat Kongou lebih dalam ke dungeon. Untuk mencegahnya memiliki cara mudah untuk melarikan diri. Melihat binatang liar babi di dekat, Makoto menyusun rencana cepat. Dia memotong jarinya dengan belati dan membiarkan setetes darah jatuh ke babi itu, memberikan ilusi yang membuat makhluk itu menjadi gila. Seluruh kawanan babi segera mengikuti berlarian langsung ke arah Kongou dan rekan-rekannya. Pemandangan hewan-hewan yang marah berlari ke arah mereka menyebabkan kepanikan di antara pengikut Kongou. Tetapi Kongou tetap tidak terpengaruh, meyakinkan mereka bahwa ini tidak lebih dari pemanasan. Atas perintahnya, mereka mulai melawan memukuli babi-babi itu tanpa ampun. Meskipun ketakutan awal mereka setelah beberapa menit yang brutal, setiap babi terakhir mati. Tetapi dahaga Kongou untuk bertindak tetap tidak terpuaskan.
Rekan-rekannya yang kelelahan dan terguncang meminta istirahat hanya untuk dimarahi oleh Kongo. Kemudian salah satu rekan-rekannya menyadari sesuatu yang aneh, udara menjadi berat, dan mereka tiba-tiba berjuang untuk bernapas. Atmosfer beracun dungeon telah menebal tanpa mereka sadari, dan dalam beberapa saat mereka semua mulai batuk dengan keras. Mengejutkan Kongo, rekan-rekannya jatuh satu persatu mati, karena racun yang diam-diam meresap ke paru-paru mereka. Menyadari ada sesuatu yang salah, Kongo memeriksa lubang yang mati dan mendeteksi bau aneh tercium di sekitar mereka sebelum dia bisa bereaksi. Makoto muncul di belakangnya mencoba melakukan serangan kejutan. Namun, indera tajam Kongo memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu dengan mudah. Dengan seringai sinis, dia berbicara langsung kepada Makoto, bahwa dia telah mendengar rumor tentang pria bermasker dan sekarang tahu bahwa rumor itu benar. Makoto tidak mengatakan apa-apa, dengan cepat menusuk Kongo melalui telapak tangan dengan belatinya. Namun Kongo tidak terpengaruh oleh rasa sakit itu, meraih tangan Makoto dan memberikan pukulan yang menghancurkan dengan tinjunya yang lain. Mengirim Makoto terhuyung mundur, kekuatan pukulan itu di tengah, namun Makoto berhasil tetap berdiri. Mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang, Kongo tersenyum dalam kekaguman yang memutar memuji Makoto karena sama kuatnya dengan cerita yang didengarnya. Ekspresinya berubah hangat menakutkan ketika dia mengaku bahwa dia menyukai orang yang kuat dan menemukan orang lemah benar-benar menjijikan. Dia melirik rekan-rekannya yang jatuh, menyebut mereka menyedihkan karena mati begitu mudah. Mengarahkan pandangannya kembali pada Makoto, dia berbicara dengan ketulusan yang mengganggu. Mengklaim bahwa hanya dengan melihat kulit Makoto, dia bisa tahu dia adalah individu yang kuat. Kemudian dengan senyum yang meresahkan, Kongo mengulurkan tangannya menawarkan Makoto kesempatan untuk menjadi sekutunya. Kongo menawarkan Makoto kesempatan untuk menjadi sekutunya, mengatakan kepadanya bahwa jika dia memilih untuk menjadi bawahannya, dia akan diberi nama baru Shorin dan akan mendapatkan ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Di luar imajinasinya, Kongo berjanji bahwa itu adalah tawaran yang dicoba. Makoto pasti akan menyukainya, meyakinkannya bahwa semua hal di dunia akan menjadi miliknya untuk diambil. Makoto tetap diam, ekspresinya tidak terbaca, tidak senang dengan kurangnya respon. Kongo berkomentar dingin bahwa dia sudah membenci orang yang lemah. Dia melangkah ke mayat. Salah satu rekannya yang jatuh dan menatap ke bawah dengan jijik, mengatakan bahwa dia pernah berpikir mereka memiliki potensi, tetapi sekarang menyadari mereka tidak pernah berguna untuk apapun. Suaranya berubah pahit saat dia menyatakan bahwa hanya dengan melihat orang lemah membuatnya membenci. Tanpa ragu-ragu, dia mulai menginjak mayat itu mencibir saat dia bergumam bahwa jika dia tahu betapa menyedihkan mereka, sebenarnya dia akan menggunakan mereka sebagai karung tinju sejak awal. Menonton pertunjukan yang kejam ini, Makoto dibanjiri kenangan saat dia menjadi sasaran perlakuan brutal yang sama. Menderita di bawah beban pukulan Kongo yang tanpa ampun, suaranya memecah kesunyian saat dia bertanya, apakah Kongo selalu menyiksa seperti ini? Dan kepuasan apa yang dia temukan dalam melakukannya? Kongo tertawa dengan kebencian dan mengakui bahwa dia merasa terhibur. Dia menjelaskan bahwa setiap kali orang lemah merasakan pukulannya, mereka semua bereaksi dengan cara yang sama, memohon untuk hidup mereka dan memohon belas kasihan, dan melihat memar terbentuk di wajah mereka yang tak berdaya. Memenuhi dirinya dengan rasa senang dan kepuasan yang luar biasa, dengan kekejaman yang diperbarui Kongo. Menginjak mayat itu sekali lagi, menikmati setiap saat rasa sakit yang dia bayangkan menimpakan pada yang tak berdaya. Kegembiraan yang aneh ini memicu sifat mengerikannya. Dan tiba-tiba Makoto didorong oleh amarah dan dihantui oleh masa lalunya. Terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa yang bertujuan untuk mendaratkan pukulan yang kuat. Namun usahanya gagal karena Kongo dengan mudah menangkap tinjunya dan memblokir serangan itu. Seringai sinis terbentuk di wajah Kongo saat dia menyatakan bahwa tampaknya hanya pantas mereka berkomunikasi dengan tinju. Mereka sebagai pria sejati, pertempuran antara kedua raksasa ini meningkat. Saat Kongo meluncurkan serangkaian pukulan yang menghancurkan masing-masing ditujukan untuk mengakhiri hidup Makoto. Tetapi refleks cepat Makoto memungkinkannya untuk menghindar dengan tepat saat Makoto melangkah mundur. Kongo mengejeknya mengakui kekuatannya, tetapi memperingatkannya bahwa melarikan diri bukanlah pilihan.
Makoto sekarang sepenuhnya menyadari bahwa Kongou bukanlah lawan biasa, tetapi monster sejati, mempersiapkan dirinya untuk gelombang serangan berikutnya. Kongou tidak lagi menahan diri melepaskan teknik khususnya, tinju penghancur yang bergerak dengan kecepatan kilat dan memberikan pukulan yang begitu kuat sehingga bahkan upaya Makoto untuk memblokirnya gagal. Kekuatan serangan itu membuat Makoto terbang di udara sampai dia menabrak batu dengan keras. Dampaknya membuat Makoto terengah-engah ketika dia menyadari bahwa ini adalah pukulan terberat yang pernah dia terima. Terkejut oleh kekuatan Kong yang luar biasa, dia berjuang untuk memahami bahwa lawannya hanya menggunakan 30% dari kekuatannya untuk membawanya ke ambang kekalahan. Kongou terkesan dengan ketahanan Makoto, mengejeknya lebih jauh dengan menyatakan bahwa dia bahkan belum mencoba saat pertarungan berkecamuk. Makoto mengencangkan cengkeramannya pada senjata, bertekad untuk terus bertarung meskipun ada banyak rintangan. Kongou menantangnya untuk menyerang, ingin membuktikan keunggulannya. Makoto menerjang ke depan dengan pisau tetapi bilahnya gagal menembus kulit Kongou yang diperkuat. Mengejeknya, Kongou menjelaskan bahwa ketika dia menyalurkan kekuatannya ke otot-ototnya, tidak ada bilah tumpul. Dapat melukainya, dia mendesak Makoto untuk menerima kebenaran perbedaan kekuatan mereka. Percaya diri dengan kekebalannya menolak untuk mundur, Makoto menyerang lagi memberitahu Kongou untuk diam. Dan untuk pertama kalinya Kongou mengakui keberanian lawan. Siapa yang berani melawan setelah menerima pukulan langsung? Bersemangat dengan tantangan, Kongou melompat ke udara dan dengan tendangan yang menghancurkan mengirim Makoto meluncur ke udara sampai dia menabrak rawa racun di bawah. Tersenyum dengan kepuasan, Kongou mengakui bahwa dia pergi. Dalam panasnya pertempuran, tetapi mengabaikannya dengan mengatakan, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Namun Makoto bangkit dari rawa, mengungkapkan bahwa momen ini adalah bagian dari rencananya selama ini. Dia melemparkan pisau rendam racun ke arah Kongou, memukulnya di bahu, menyadari bilah itu dicampur dengan racun. Kongou tercengang bahwa Makoto masih hidup, meskipun racun dan kerusakan pukulannya telah menimpa organ-organnya. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa tubuh Makoto tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan dari rawa beracun. Kongou sekarang menyadari sejauh mana kekuatan Makoto, mengakui bahwa lawannya berada di luar manusia. Pertempuran mencapai tingkat kebrutalan baru saat Kongou melepaskan rentetan pukulan neraka yang tak henti-hentinya. Sepenuhnya merangkul kekuatan batinnya yang mengerikan, dia menyalurkan kekuatannya ke tanah dengan pukulan dahsyat yang menghancurkan seluruh medan perang. Menciptakan ledakan besar yang menelan semua yang ada di jalurnya di tengah kekacauan Makoto. Melindungi dirinya dari kehancuran, saat debu mengendap, Kongou berdiri di tengah puing-puing, matanya tertuju pada topeng Makoto yang tergeletak rusak di tanah. Pengakuan dia dan dia tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa Makoto adalah manusia mayat hidup yang telah dia siksa. Sebelum melihat tatapan mematikan Makoto, membungkam tawa Kongou yang tidak lagi geli. Kongou mengakui bahwa dia telah mencari Makoto sejak kematian rekannya Taro. Putus asa untuk membalaskan dendam rekan setimnya, sekarang tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari menjadikan Makoto sekutu. Kongou bersumpah untuk membunuhnya. Namun Makoto dingin dan tenang menjawab dengan tekad yang mengerikan, bahwa bahkan membunuh Kongou tidak akan memuaskannya, karena dia memiliki rencana yang jauh lebih besar. Makoto berdiri melawan Kongou, keduanya membawa niat untuk saling membunuh. Tiba-tiba pertempuran dimulai, dan Kongou tidak membuang waktu melemparkan batu-batu besar ke arah Makoto. Dengan kekuatan yang mengerikan, batu-batu itu menghantam Makoto sehingga memberikan kerusakan yang signifikan. Tetapi meskipun rasa sakit mengalir melalui tubuhnya, dia beregenerasi dalam beberapa saat. Penderitaan masih ada, dan saat dia bangkit sendiri, Kongou menyerang. Sekali lagi, mendaratkan tendangan yang menghancurkan ke kepala Makoto. Dampaknya membuat Makoto jatuh ke tanah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bumi di bawahnya hancur dan bergetar seperti cermin retak. Bahkan Kongou dapat merasakan dampak yang menghancurkan dari serangannya sendiri saat debu mulai mengendap. Makoto tiba-tiba melompat dari puing-puing. Matanya terkunci pada Kongou yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menutup jarak hanya dalam hitungan detik dan melemparkan pukulan langsung ke wajah Kongou.
Namun Kongou tetap tidak berwajah, berdiri teguh dengan senyum menakutkan sebelum bertanya. Apakah itu semua yang ditawarkan Makoto? Tanpa ragu-ragu, dia membalas dengan pukulan brutal langsung ke wajah Makoto, mengirimnya terbang ke formasi batu di belakangnya. Makoto terluka parah. Tubuhnya menolak untuk bergerak, sejenak saat rasa sakit mengalir melalui anggota tubuhnya. Kongou mengejeknya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah rasa pukulan yang sebenarnya. Tetapi kemudian Kongou memperhatikan sesuatu yang aneh. Makoto gemetar. Seringai jahat menyebar di wajah Kongou saat dia mulai tertawa. Mengejek Makoto karena gemetar di hadapannya. Dia memberitahu Makoto bahwa dia tahu persis mengapa dia gemetar itu karena rasa takut yang pernah ditanamkan Kongou dalam dirinya masih melekat jauh di dalam tubuhnya. Menolak untuk melepaskan kata-kata itu menyerang Makoto seperti belati. Pikirannya kembali ke siksaan dan penderitaan. Kongou mendekat. Tawanya semakin keras dan bertanya apakah Makoto ingat kengerian disiksa olehnya. Makoto tetap membeku. Tubuhnya terbebani oleh kenangan saat-saat mengerikan itu. Kongou menikmati siksaannya, menikmati pemandangan. Makoto menghidupkan kembali mimpi buruk. Namun saat Kongou melanjutkan ejekannya, lengan Makoto yang terputus tiba-tiba bergerak sendiri mengikuti perintah diamnya. Tanpa ragu-ragu anggota tubuh yang terpisah itu melayang di udara, mengarah langsung ke punggung Kongou. Tetapi Kongou tidak bodoh merasakan sesuatu, dia dengan cepat mengayunkan. Lengannya menjatuhkan anggota tubuh yang terputus itu dengan mudah. Sebelum mengejek upaya Makoto, dia menyebut taktik Makoto bodoh dan bertanya, apakah dia benar-benar percaya dia bisa menang dengan trik menyedihkan seperti itu? Tanpa menunggu jawaban, dia mencengkeram kerah Makoto dan menendang perutnya dengan kuat. Kekuatan pukulan itu membuat Makoto jatuh kembali menggeliat kesakitan. Saat tanah retak di bawahnya, Kongou menjulang di atasnya. Tiba-tiba bertanya, bagaimana Makoto berhasil tumbuh begitu kuat hanya dalam beberapa hari, tetapi Makoto tetap diam menolak untuk menjawab. Kongou yang kesal menginjak kepalanya menekannya ke tanah dan menyatakan bahwa dia akan terus memukulinya sampai dia mendapat jawaban. Lalu tatapan Kongou bergeser saat dia melihat sekeliling, senyum sinis terbentuk di bibirnya. Saat dia menyadari bahwa jika Makoto ada di sini maka Minori pasti ada di dekatnya juga. Dia tertawa gelap mengatakan bahwa dia akan menemukannya dan memastikan dia menderita juga. Mungkin dia bahkan akan mengubahnya menjadi mainannya. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Kongou, sesuatu di dalam Makoto tersentak gelombang amarah menyala di dalam dirinya, membakar lebih panas dari rasa sakit di tubuhnya. Dia mencoba untuk bangkit, tetapi Kongou tertawa lagi padanya saat dia mengatakan bahwa dia akan mengatur waktu Minori sebelum bermain dengannya. Tetapi saat Kongou melirik ke bawah, kegembiraannya dengan cepat memudar. Makoto hilang. Rasa dingin tiba-tiba mengalir di tulang punggungnya. Indranya menjadi sangat waspada saat dia memindai area tersebut. Dan kemudian dia melihatnya Makoto ada di belakangnya, bergerak dengan kecepatan yang tampaknya hampir tidak nyata. Kongou sejenak membeku karena tidak percaya beberapa saat yang lalu Makoto gemetar ketakutan. Dan sekarang dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga Kongou hampir tidak bisa mengikutinya tanpa membuang waktu sedetik pun. Makoto menerjang ke depan, tinjunya yang diarahkan langsung ke Kongou. Tetapi seperti biasa, Kongou memblokir serangan dengan mudah. Dia mengingatkan Makoto bahwa dia tampaknya telah melupakan sesuatu yang penting. Di depan kekuatan kasar Kongou yang murni, dia bukan apa-apa tanpa. Belas kasihan Kongou meluncurkan serangan tanpa henti memukul Makoto dengan pukulan demi pukulan. Mengejeknya di antara setiap serangan. Dia mengejek Makoto bertanya apakah rencana kecilnya telah gagal. Dia mengatakan kepadanya bahwa menggunakan pertahanan yang sama berulang-ulang tanpa menggabungkannya dengan pukulan hanyalah kebodohan. Serangan Kongou menjadi lebih brutal, tinjunya merobek melalui anggota tubuh Makoto satu persatu. Dia mengejek mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka Makoto akan sekompeten ini, tetapi tidak masalah. Kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Makoto tersenyum.
Kongo menuntut untuk mengetahui alasannya, tetapi Makoto hanya menyatakan bahwa dia senang. Senang bahwa Kongo tidak lebih dari seorang pria berotot yang kasar. Kata-kata itu memukul Kongo lebih keras daripada pukulan apapun. Kebingungan melintas di wajahnya, sebelum dia tiba-tiba menemukan dirinya terkepung. Makoto tanpa ragu memerintahkan semua anggota tubuhnya yang terputus untuk menyerang Kongo sekaligus. Lengan dan kaki yang terpisah bergerak dengan presisi yang mengerikan mendekat dari segala arah. Kongo mencoba untuk tetap tenang, tetapi dia segera menyadari bahwa kekuatan dan kecepatan serangan itu luar biasa. Kepanikan mulai terjadi untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Kongo merasakan sesuatu yang tidak dikenal. Ketakutan, dia ingat bagaimana Makoto gemetar sebelumnya dan sekarang dia mengerti mengapa. Makoto mengatakan bahwa sementara dia memang gemetar karena ketakutan, sesuatu berubah. Ketakutan yang sama sekarang telah menguasai tubuhnya menjadi bagian dari dirinya. Dia tidak lagi dikendalikan olehnya. Sebaliknya, dia didorong olehnya. Kebencian membakar lebih terang dari rasa takut dan dengan satu pukulan yang menghancurkan. Makoto menyalurkan semua kekuatannya dan menghancurkan salah satu lengan Kongo. Menatap tak percaya saat anggota tubuhnya terkoyak dari tubuhnya. Makoto berdiri di hadapannya. Ekspresinya gelap dengan kebencian dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membandingkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi Kongo yang marah menolak untuk menerimanya. Dia menyebut Makoto hanya karung tinju, memperingatkannya untuk tidak menjadi sombong. Dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan Makoto menjadi potongan-potongan kecil sehingga dia tidak akan pernah bisa beregenerasi lagi. Tetapi Makoto tidak selesai tanpa ragu-ragu. Dia menyatukan semua anggota tubuhnya yang terputus menjadi satu lengan mengerikan. Kongo tidak punya waktu untuk bereaksi. Makoto meluncurkan serangan skala yang tak terbayangkan. Lengannya yang besar menyerang dengan presisi mematikan. Kongo meskipun kekuatannya yang kasar sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan serangan. Kedua lengannya hancur terkoyak dari tubuhnya dalam sekejap. Saat Kongo terhuyung kaget, Makoto melangkah maju menjulang di atasnya. Kongo ketakutan dan gemetar, singkat cerita dia dihabisi oleh Makoto. Di Guild Byakuren 1 minggu setelah pertempuran antara Makoto dan Kongo, Haruto bertanya pada Ishiki tentang persiapan untuk pertempuran melawan Raja Iblis. Ishiki menjawab bahwa mereka hampir siap dan Haruto berkata bahwa itu bagus. Ishiki menambahkan bahwa mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengisi bagian rekan setim mereka. Taro dalam pertempuran juga, dan tiba-tiba Haruto berhenti karena kaget saat dia menyipitkan matanya. Dia bertanya pada Ishiki, "Siapa Taro?" Ishiki menjadi bingung dan terkejut karena dia tidak tahu harus berkata apa. Ishiki bertanya kepadanya apa yang dia bicarakan. Dan Haruto mengulangi kata-katanya dengan wajah datar, bertanya siapa Taro sebenarnya. Karena dia benar-benar tidak ingat. Haruto menjadi bingung dan saat dia berpikir sejenak, dia menyadari bahwa Taro adalah rekan setim mereka yang sudah mati. Dia tertawa dan berkata bahwa dia lupa. Dan saat Ishiki mengingatkannya bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diolok-olok, dia hanya meminta maaf. Kemudian Ishiki bertanya tentang Kongo, karena dia sudah lama tidak melihatnya. Haruto berkata bahwa Kongo pasti mencari Makoto dan Minori. Saat dia mengingat Makoto dan Minori menjadi karung tinju yang sangat bagus untuk mereka, Ishiki setuju dan Haruto mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Karena dia yakin mereka pasti akan segera menemukan mereka berdua. Mendengar ini Ishiki menjadi senang saat dia mengatakan bahwa jumlah stres yang diberikan Makoto dan Minori kepadanya, dia akan memastikan mereka membayar dengan setiap inci tubuh mereka. Tiba-tiba seorang pria berlari ke arah mereka dan Ishiki bertanya kepadanya, mengapa dia terburu-buru. Pria itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah menerima paket yang sangat aneh. Tiba-tiba dia mulai muntah. Beberapa saat kemudian, Ishiki mendorong orang-orang ke samping. Dan saat dia memasuki sebuah ruangan, dia bertanya, "Ada apa?" Sagiri menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Saat dia melihat ke dalam keranjang, dia menemukan sepasang lengan dan menjadi ngeri melihatnya. Karena itu milik Kongo. Kemudian di dalam ruangan,
Sagiri menggunakan sihir untuk memastikan bahwa lengan itu memang Kongou. Mendengar ini, Ishiki menjadi terkejut. Dia mulai menjambak rambutnya, dan Sagiri mulai bertanya-tanya siapa yang begitu kuat hingga bisa membunuh Kongou juga. Haruto juga ada di sana, dan dia mengatakan bahwa siapapun yang melakukan ini bahkan memutuskan untuk mengirim lengan Kongou kepada mereka, yang berarti mereka adalah pelakunya. Target berikutnya juga, dia menambahkan bahwa itu pasti adalah Makoto. Ishiki tidak dapat mempercayainya. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Makoto tidak akan pernah bisa mengalahkan Kongou. Tetapi Haruto mengatakan kepadanya bahwa dia telah bertanya-tanya meskipun Taro bukanlah orang terkuat, dia juga tidak lemah. Haruto mengatakan bahwa Taro adalah petarung peringkat S yang hebat dan lebih baik dari kebanyakan orang. Namun, dia juga menyebutkan Kongou menjadi orang terkuat yang pernah ada, dan tetap saja Kongou dan Taro terbunuh. Tetapi Ishiki tidak dapat mengerti bagaimana Makoto dan Minori menjadi sangat kuat. Haruto bertanya padanya bagaimana mereka menjadi kuat. Dan Ishiki menjawab bahwa itu dengan membunuh musuh undead berulang-ulang. Ishiki ketakutan sekarang saat dia menyadari apa yang terjadi. Haruto menjelaskan bahwa Makoto dan Minori menjadi lebih kuat dengan saling membunuh berulang-ulang. Dia percaya bahwa Makoto dan Minori sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam. Ishiki menjadi takut, tetapi Sagiri menenangkannya, mengatakan bahwa mereka sekarang harus berpikir lebih dalam tentang masa depan. Ishiki tidak bisa bicara lagi, dia memutuskan untuk pergi. Dan Sagiri Ayah mengatakan bahwa dia akan membaca mantra sihir untuk meredakan sakit kepalanya. Dengan ini Haruto meminta Sagiri untuk pergi karena dia ingin sendiri juga. Dan Sagiri Ayah pergi. Ketika sendirian di kamar, Haruto melempar lengan Kongou ke lantai dan mengatakan bahwa musuh bodoh. Untuk berpikir bahwa mereka akan takut dengan hal bodoh seperti itu. Dia melempar lengan ke tempat sampah dan mengatakan bahwa musuh tidak cukup bijak untuk percaya bahwa mereka bisa membalas dendam padanya. Namun dia terkesan oleh Makoto karena mampu membunuh Kongou, tetapi tiba-tiba dia melihat mata di tanah, mata Kongou, dan menghancurkannya, mengatakan bahwa Makoto dan Minori itu bodoh. Makoto melihat semuanya melalui mata, namun saat mata itu hancur dia kehilangan penglihatan dan berkata bahwa dia ingin belajar lebih banyak tentang guild dan tata letaknya. Namun karena Minori sendirian, dia memutuskan untuk kembali secepatnya. Dia senang bahwa dia berbelanja makanan, karena makanan penjara bawah tanah tidak enak dan bahkan mendapat pesona pada pakaiannya sehingga tidak akan robek. Sekarang dia juga membeli beberapa mainan boneka untuk Minori, karena dia tahu bahwa dia pasti menunggunya dan dengan ini dia memutuskan untuk pindah. Tetapi tiba-tiba dia melihat beberapa pemburu mengejar manusia. Dia menjadi terkejut, jadi dia memutuskan untuk melihat lebih dekat. Dia menyadari bahwa korbannya adalah seorang wanita muda yang dikejar oleh dua pria. Dia memutuskan untuk tidak ikut campur karena itu adalah area musuh, karena gadis itu terpojok oleh para pria dan akan ditangkap. Tiba-tiba Makoto muncul mengatakan bahwa dia membenci pengganggu. Para pria menuntut untuk mengetahui siapa dia, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya dia memukuli mereka berdua, dan karena dia tahu bahwa wanita itu dikejar oleh para pria, dia menyuruhnya untuk segera pergi. Tiba-tiba wanita menunjukkan wajahnya kepadanya, dan dia menjadi terkejut melihatnya karena dia telah melihat wajah ini sebelumnya. Sementara itu di hutan gelap Minori menunggu Makoto. Tiba-tiba penantiannya berakhir saat Makoto datang dengan perlengkapan dan dia menyambutnya. Namun dia menjadi terkejut melihat seseorang bersama Makoto dan bertanya tentang orang itu. Makoto menyuruh Minori untuk tenang dan melihat wajah orang itu. Minori melakukan apa yang dikatakan Makoto dan dia menjadi terkejut melihat bahwa orang itu terlihat persis seperti dirinya. Di tempat yang lain dijelaskan, Ishiki Seiya, kebanggaan Serikat Byakuren, adalah seorang pendekar pedang peringkat S dengan ilmu pedang paling kuat yang dipasangkan dengan wajah tampan yang manis, sangat populer di kalangan wanita, memperlakukan semua orang secara setara tanpa diskriminasi, pembuat suasana baik di Byakuren.
Namun hanya kelompok pahlawan yang tahu kebenaran. Kebenaran tentang keinginannya yang bengkok karena dia tampaknya terobsesi untuk menyakiti dan membunuh wanita. Suatu hari dia menyiksa Minori, dia menjilati darahnya dari pedangnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak seperti wanita lain yang selalu sekarat. Ishiki juga menyukai suara ketika Minori berteriak. Dia mengatakan bahwa wanita dimaksudkan untuk disiksa. Makoto bertanya kepadanya kenapa dia hanya menyiksa Minori dan bukan dia. Ishiki membungkamnya dan berkata bahwa tidak ada kesenangan dalam menyiksa pria. Dia berkata bahwa wanita adalah yang paling cocok untuk keinginannya. Dia mencengkeram Minori di tenggorokannya dan menyuruhnya berteriak lagi. Sementara Makoto berteriak frustrasi melihat saudara perempuannya disiksa. Kemudian Ishiki melihat Taro dan Haruto memasuki ruangan yang hanya boleh dimasuki Haruto. Dia menjadi terkejut dan memutuskan untuk melihat saat dia bersembunyi di balik dinding. Dia diperhatikan oleh Haruto yang mengatakan kepadanya bahwa itu tidak baik untuk Ishiki segera meminta maaf dan menyatakan kebingungan. Haruto mengatakan bahwa itu baik-baik saja dan bertanya apakah dia ingin melihatnya juga. Beberapa saat kemudian, Ishiki melihat ratusan wanita yang tampak persis seperti Minori dalam pot kimia. Dia menjadi terkejut dan Taro mengatakan kepadanya bahwa itu semua adalah klon Minori yang dia buat atas permintaan Haruto. Ishiki kagum dan Haruto mengatakan kepadanya bahwa Minori dapat bergenerasi. Itulah sebabnya dia ingin membuat banyak klonnya, sehingga mereka dapat naik level lebih efisien dengan sumber daya guild. Dan keterampilan terproyek seperti itu dibuat. Tetapi ada masalah. Klon tidak akan beregenerasi setelah 10 kematian dan tidak akan mendapatkan poin pengalaman setelah menerima kerusakan juga. Taro mengatakan bahwa proyek itu gagal meskipun sudah berusaha. Lalu Ishiki bertanya apakah mereka akan membuang klon, dan Taro mengatakan bahwa dia hanya menyukai Minori asli karena klon tidak berguna bagi mereka karena mereka tidak menunjukkan emosi. Ishiki tersenyum dan menyuruh untuk memberikan semua klon kepadanya, untuk mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak memiliki emosi, dan bahwa mereka hanya akan bertindak seperti boneka. Senang melakukan perintah Ishiki, dengan itu Taro bingung. Tetapi Ishiki punya alasannya sendiri, karena dia terobsesi dengan Minori juga. Dia mengungkapkan semua keinginannya yang ingin dia penuhi dengannya. Dia berkata bahwa dia ingin Minori menjalani hidupnya dan mendengarkannya. Sang pahlawan berkata bahwa itu adalah ketergantungan. Itulah sebabnya dia memberitahu Ishiki bahwa dia adalah yang terbaik dari yang terburuk. Mendengar seluruh cerita ini, Minori dan Makoto keduanya terkejut. Minori mulai merasa jijik karena dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Klon di depannya berkata bahwa dia tidak tahu detailnya. Tetapi dari yang dia dengar ada lusinan klon sekarang yang sedang digunakan oleh Ishiki Seiya. Pada saat itu Minori bertanya kepada klon mengapa dia memiliki emosi. Jika klon tidak seharusnya melakukannya, klon mengatakan bahwa dia juga tidak tahu itu. Karena dia baru saja melihat Minori di TV sekali dan merasakan sesuatu yang hangat di dalam dirinya. Seiring waktu, klon menyadari niat Ishiki Seiya dan jadi dia lari dari mansion. Tetapi masih ada lusinan klon seperti dia yang masih melayani Ishiki di dalam mansion. Saat ini klon meminta bantuan dan Makoto mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan klon untuk membunuh Ishiki Seiya. Minori menjadi terkejut. Dia bertanya bagaimana dan Makoto mengatakan kepadanya bahwa karena klon tidak memiliki emosi, Ishiki menurunkan kewaspadaannya di dekat mereka. Itulah sebabnya dia dapat menggunakan klon untuk membunuh Ishiki. Minori bertanya bagaimana jika klon terbunuh. Dan ketika Makoto mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi masalah besar, Minori menamparnya dan mengatakan kepadanya bahwa klon tidak memilih untuk dilahirkan sendiri. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin siapapun mati untuk tujuan mereka. Dia memeluk klon dan mengatakan bahwa klon dibuat oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak kurang dari saudara perempuannya, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi saudara perempuannya. Juga Makoto mengatakan bahwa jika mereka menggunakan klon, maka mereka bisa masuk ke dalam mansion dan juga membunuh Ishiki.
Juga Minori mengatakan kepadanya bahwa mengorbankan orang lain untuk tujuan mereka sendiri tidak akan membuat mereka berbeda dari yang lain. Dan Makoto mulai menangis karena dia ingin membalas dendam, tetapi tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Kemudian Minori mengatakan bahwa karena Ishiki Seiya akan dibunuh oleh tangannya sendiri, karena dialah yang telah memperlakukan saudara perempuannya seperti sampah. Makoto setuju dengannya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Klon dan meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Klon mulai menangis, air mata kebahagiaan, dan berterima kasih kepada mereka berdua juga. Sementara itu di mansion Ishiki Seiya memukuli klon lain karena mereka gagal menghentikan klon melarikan diri. Dia memukuli mereka dengan cambuk dan berteriak pada mereka dengan marah. Dia memerintahkan mereka semua untuk pergi dan segera mendapatkan klon yang melarikan diri kembali, dan mereka semua mematuhi perintahnya seperti robot. Sementara bulan bersinar di langit, klon melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari yang lain. Tetapi akhirnya dia tertangkap dan dibawa kembali oleh mereka. Makoto menyaksikan semuanya, terungkap dari kejauhan dengan klon yang berhasil melarikan diri. Matanya tertuju pada tempat kejadian, karena klon yang ditangkap adalah Minori yang sedang menyamar. Dalam kenyataan, klon bertanya kepada Makoto, apakah Minori akan aman atau tidak. Pada saat itu Makoto melompat dari posisinya. Suaranya tegas saat dia mengatakan bahwa Minori tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Meskipun dia percaya diri, dia memutuskan untuk mengikuti klon ke rumah besar. Saat mereka berdiri di luar, Makoto berkomentar bahwa itu bahkan lebih besar dari yang dia harapkan. Sementara klon yang berdiri di sampingnya menambahkan bahwa mereka dulu bertugas di tempat yang sama mansion sebelumnya. Makoto memberi Minori sebuah tas, dan ketika dia membukanya, dia menjadi terkejut dan takut menemukan telinganya. Di dalam ketakutan mencengkeramnya, tetapi Makoto dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa itu adalah bagian dari keterampilan manipulasi tubuhnya, dan bahwa dia akan dapat mendengar semua yang terjadi di dalam dengan cara ini. Dia akan bergegas masuk segera setelah ada yang salah. Namun hanya beberapa saat kemudian Minori dibawa pergi ke mansion oleh klon. Mereka melemparkannya di depan Ishiki Seiya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah membawa kembali klon yang melarikan diri. Ishiki Seiya menatapnya saat dia menuntut untuk mengetahui bagaimana dia berhasil melarikan diri dan mengapa dia melakukannya sebelumnya. Menyamar jadi klon, Minori berkata bahwa dia telah melihat sosok aneh dan telah mengejarnya. Dia mengklaim bahwa dia telah mengurus masalah tersebut, tetapi Ishiki memperingatkannya bahwa jika dia bertindak sendiri lagi, dia akan ditangani juga. Dia kemudian memerintahkan klonnya untuk membersihkan kekacauan yang telah dia buat. Saat dia dipanggil untuk pertemuan jarak jauh dengan pahlawan, Minori berkata bahwa dia mengerti dan melalui telinganya, Makoto menyuruhnya untuk patuh. Saat Minori memasuki ruangan luas yang dipenuhi klon, matanya membelalak ngeri saat melihat di depannya setumpuk klon tak bernyawa tergeletak di depannya, dibuang seperti benda belaka. Kekejaman itu semua membuatnya kewalahan, dan air mata mengalir di matanya. Dia segera memerintahkan klon lainnya untuk pergi. Namun klon bertanya mengapa mereka harus pergi dan Minori dibiarkan tercengang. Mereka menyatakan bahwa mereka melayani tuan mereka dan tidak melihat alasan untuk meninggalkan tujuan mereka. Keputusasaan mencengkeram Minori saat dia mencoba untuk berunding dengan mereka, mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang digunakan sebagai alat belaka untuk keinginan Ishiki. Dia bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tetapi mereka hanya menjawab bahwa mereka membuang mayat-mayat itu, sangat terkejut hingga tak terucapkan. Minori mencoba membangunkan akal sehat mereka, memohon kepada mereka untuk melihat bahwa mereka tidak bisa bahagia di tempat seperti ini. Namun para klon tetap tidak tergerak, bersikeras bahwa mereka tidak memerlukan kemauan mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya ada untuk melayani tuan mereka, menawarkan tubuh mereka dan mematuhi perintah tanpa emosi. Di luar mansion, Makoto mengepalkan tinjunya dengan frustrasi karena dia mendengarkan semuanya melalui kemampuannya. Minori tidak dapat menerima pola pikir mereka.
bersikeras bahwa itu salah, tetapi para klon tidak setuju. Dia menolak untuk mundur, memeluk salah satu dari mereka dengan erat. Saat dia berbicara dari hatinya, dia memberi tahu mereka bahwa dia tahu itu menyakitkan, tetapi mereka tidak ingin mengakui rasa sakit mereka. Klon yang dipegangnya menuntut agar dia mundur, tetapi Minori menolak. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk tidak memiliki kemauan sendiri, memegang tangan klon dengan senyum meyakinkan. Dia berjanji bahwa dia akan menyelamatkan mereka semua dan mengajari mereka cara mengekspresikan diri. Namun klon tetap acuh tak acuh, mengatakan bahwa dia tidak peduli. Tiba-tiba pintu ruangan itu hancur berantakan dan Ishiki Seiya menyerang ke hadapannya. Tercekik suaranya yang dingin terdengar saat dia menuntut untuk tahu siapa yang memberi mereka izin untuk berbicara. Ketakutan mencengkeram para klon saat mereka segera berlutut meminta maaf atas kesalahan mereka. Tanpa peringatan, Ishiki meraih salah satu dari mereka dan mulai memukulinya. Tanpa ampun amarahnya terlihat jelas saat dia memanggilnya. Bagian yang cacat yang perlu dibuang. Yang dia serang tidak lain adalah Minori, dan saat rasa sakit mengalir melalui dirinya, kemarahan yang dalam mulai mengaduk dalam ingatannya tentang masa lalunya. Kemarahan melonjak melalui pikirannya saat Ishiki menghunus pedangnya yang bermaksud untuk menjatuhkannya. Tetapi sebelum bilahnya bisa mendarat, klon tiba-tiba berbicara memohon padanya untuk menunggu. Ishiki terdiam. Ekspresinya menjadi gelap saat amarahnya mencapai puncaknya. Klon ciptaannya baru saja berani bertindak sendiri dan memberinya perintah. Kehilangan kesabarannya, dia berbalik arahnya. Matanya terbakar amarah saat dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah untuk menyerang. Namun sebelum bilahnya bisa mencapai targetnya, Minori melangkah maju menerima pukulan sebagai gantinya. Mata Ishiki membelalak tak percaya saat dia menyadari apa yang baru saja terjadi. Klon telah melindungi klon lain, pedangnya berlumuran darah, dan saat dia membawanya ke bibirnya dia mencicipinya. Aroma dan rasa yang familiar membuat matanya berbinar dengan kesadaran. Dia tahu darah ini adalah Minori. Senyum sinis perlahan menyebar di wajahnya, sementara itu di luar mansion. Segera setelah Makoto mendengar bahwa Minori telah ditangkap oleh Ishiki, dia langsung bertindak tidak membuang waktu. Saat dia menyerang ke arah mansion, saat dia melangkah masuk, alarm darurat berbunyi di seluruh gedung. Ishiki mendengar alarm itu menyeringai penuh arti saat dia berbicara dengan keras, yakin bahwa Makoto yang datang untuk menyelamatkan Minori. Namun dia yakin bahwa Makoto tidak akan pernah berhasil masuk ke dalam. Mansion itu dipenuhi dengan klon yang masing-masing identik dengan Minori dan sangat terlatih untuk bertarung. Ishiki yakin bahwa Makoto tidak akan bisa melawan atau membunuh klon yang tampak persis seperti Minori. Sementara itu jauh di dalam mansion, Makoto mendapati dirinya dikelilingi oleh mereka. Serangan tanpa henti mereka mendekat dari segala arah saat dia menghindari dan bermanuver melalui serangan mematikan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan part selanjutnya di channel Zidan.